Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, masih mengenai fungsi inverse. Nah, namun di sini kita akan mempelajari inverse dari fungsi komposisi. Sebelumnya kan di video sebelumnya itu hanya inverse dari fungsi saja. Nah, ini adalah inverse dari fungsi komposisi. Mengenai fungsi komposisi, kita juga udah membahasnya di pertemuan sebelumnya. Nah, oke, kita langsung saja. Nah, ada beberapa sifat dari fungsi inverse. Yang pertama, f inverse bundaran f(x), maka dia akan sama dengan x. Yang kedua, f bundaran f inverse x sama dengan x. F inverse diinverskan x, maka akan sama dengan fx. Kemudian G bundaran F inverse X, maka sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Kemudian untuk F bundaran G inverse X, maka akan sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Selanjutnya, Hx sama dengan G bundaran Fx, maka berlaku G inverse bundaran Hx sama dengan Fx. Nah, selanjutnya yaitu Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan, maka berlaku H bundaran F inverse X-nya sama dengan Gx. Nah, ini adalah beberapa sifat dari inverse fungsi komposisi. Nah, untuk menentukan inverse fungsi komposisi ini ada dua cara. Yang pertama, mula-mula atau pertama-tama kita menentukan dulu fungsi komposisinya, kemudian baru diinverskan. Dan cara yang kedua, kita tentukan fungsi inverse dari masing-masing fungsi tersebut, kemudian baru dikomposisikan. Nah, sebenarnya dari kedua cara ini, hasilnya nanti akan sama, cuma nanti tergantung kita mau pilih cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, kita lihat contohnya. Nah, contoh soal diketahui fungsi fx sama dengan 4x dikurang 1 dan fungsi gx-nya sama dengan 2. Nah, maka tentukanlah f bundaran g inverse x. Nah, penyelesaian tadi kan ada dua cara nih. Yang pertama, kita tentukan dulu fungsi komposisinya, baru kita inverskan. Nah, kita coba cara pertama. Nah, f bundaran gx, kita tentukan dulu fungsi komposisinya, maka f bundaran gx-nya sama dengan fgx. Ya, ini adalah konsep materi minggu lalu. Silakan diingat-ingat kembali atau dipahami kembali. Nah, jadi ini f bundaran gx sama dengan fgx sama dengan f, gx-nya kita ganti dengan gx kan sama 2x, sama dengan 2x. Nah, kita masukkan gx ini menjadi 2x, sehingga f 2x. Nah, sekarang kita lihat fungsi fx. Fungsi fx itu kan 4x dikurang 1, sedangkan di sini f 2x, maka x-nya kita ganti dengan 2x. Nah, jadi 4x dikurang 1, x-nya kita ganti dengan 2x. Sehingga hasilnya 4 dikali 2x dikurang 1. Maka hasilnya sama dengan 4 dikali 2x, 8x dikurang 1. Jadi, f bundaran gx-nya atau fungsi komposisinya adalah 8x dikurang 1. Nah, jadi kita udah dapat nih fungsi komposisinya. Sekarang kita akan inverskan fungsi komposisi ini. Nah, untuk mencari f bundaran g inverse x ini, kita gunakan langkah-langkah dalam menentukan fungsi inverse yang di video sebelumnya kita pelajari. Yang pertama langkahnya kan misalkan y itu sama dengan fx, itu pada fungsi biasa. Jika pada fungsi komposisi, maka kita misalkan y itu sama dengan f bundaran gx. Maka y sama dengan 8x dikurang 1, karena f bundaran gx-nya kan 8x dikurang 1. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan ini, kita nyatakan x dengan y. Nah, sehingga menjadi 8x sama dengan y ditambah 1. Nah, ini dipindah ruaskan saja. Nah, jadi hasilnya 8x sama dengan y tambah 1. Nah, maka x-nya adalah x-nya sama dengan y ditambah 1 per 8. Nah,
langkah ketiga, untuk menentukan inversnya kan kita ubah variabel y ini dengan x. Sehingga fungsi invers dari fungsi komposisi ini adalah x ditambah 1/8. Dari sini ya, karena y ini kita ganti dengan x, maka fungsi inversnya adalah x ditambah 1/8. Nah, ini adalah cara menentukan invers dari fungsi komposisi. Silahkan dilihat-lihat kembali. Oke, nanti jika belum atau kurang paham, silahkan diputar ulang videonya. Sekarang kita akan lanjut dulu, ini baru tadi cara pertama. Kita lihat cara yang kedua. Nah, cara kedua tadi kan itu mula-mula kita tentukan inversnya, baru kita tentukan komposisinya. Kalau cara pertama kita komposisikan terlebih dahulu, baru kita cari inversnya. Kalau di cara kedua ini, kita cari inverse dari masing-masing fungsi. Jadi kita cari inverse dari fx, kita cari inverse dari gx, baru kita komposisikan. Kita coba ya. Untuk fungsi fx sama dengan 4x dikurang 1, maka fungsi inversnya adalah sebagai berikut. Nah, kita pakai cara atau langkah-langkah menentukan fungsi inverse. Langkah pertamanya misalkan y sama dengan fx. Nah, maka y sama dengan fx-nya kan 4x dikurang 1. Nah, kemudian kita nyatakan x dalam bentuk dengan y. Sehingga 4x sama dengan y ditambah 1. Nah, ini kita pindah ruaskan saja dari sini. Menjadi 4x sama dengan y ditambah 1. Kemudian x sama dengan y ditambah 1/4. Paham ya cara menentukan x ini? X sama dengan y ditambah 1/4. Nah, maka f inverse x-nya adalah x ditambah 1/4. Karena kan untuk menentukan inversenya kita ubah variabel y menjadi x. Sehingga hasilnya x ditambah 1/4. Jadi f inverse x adalah x ditambah 1/4. Oke? Nah, ini baru untuk fungsi inverse dari fx. Sekarang kita lihat yang inverse dari gx-nya lagi. Gx-nya kan 2x. Gx sama dengan 2x. Nah, maka fungsi inverse-nya kita cari dengan langkah-langkah mencari inverse fungsi. Yang pertama, kita misalkan y sama dengan gx. Maka y sama dengan 2x karena gx-nya itu 2x. Nah, kita nyatakan dia dalam bentuk x, sehingga x sama dengan y/2. X sama dengan y/2. Nah, sehingga fungsi inverse dari gx ini adalah x/2, karena ini yang dari sini, y-nya kita ganti dengan, atau kita ubah dengan variabel x. Nah, jadi fungsi inverse dari gx-nya adalah x/2. Nah, jadi kita udah menemukan nih kedua inverse dari masing-masing fungsi ini. Jadi masing-masing fungsi udah ada inverse-nya. Sekarang kita komposisikan lagi. Kita komposisikan kedua fungsi inverse ini. Nah, kita komposisikan f bundaran g inverse x sama dengan f inverse bundaran g inverse x. Nah, ini ada di sifat-sifat fungsi yang di awal Ibu jelaskan. Coba lihat lagi di awal mengenai sifat-sifat fungsi inverse. Nah, kita lanjut. F inverse sama dengan G inverse X. Kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Sehingga F inverse G inverse X-nya kan X/2. Nah, kita masukkan, kita ganti G inverse X ini dengan X/2. Sehingga F inverse X/2. Sehingga F bundaran G inverse X sama dengan F inverse X/2. Nah, fx-nya kan atau f inverse x-nya kan x ditambah 1/4. Nah, di sini dia di dalam kurung x ditambah 2, x/2. Jadi kita ganti nilai x f inverse x ini dengan x/2. Menjadi x/2 ditambah 1/4. Karena kan ya x ditambah 1/4. X-nya kita ganti dengan x/2 yang dari sini. Sehingga menjadi x/2/4, karena kan 4 ini
punya bersama ya, milik bersama. Milik X per 2 juga, milik 1 juga. Berarti X per 2 per 4. Nah, Ibu pecah. Ditambah 1 per 4. Nah, X per 2 per 4 ini sama dengan X per 2 dikali 1 per 4. Nah, jadinya nanti X per 8. Nah, coba dicari di catatannya nanti X per 2 per 4 ini. Maka nanti hasilnya akan ketemu X per 8. Ditambah 1 per 4. Nah, sehingga F bundaran G inverse X-nya sama dengan X ditambah 2 per 8. Kenapa jadi X tambah 2 per 8? Karena kita samakan penyebutnya menjadi 8. Sehingga X ditambah 2 per 8 hasilnya. Nah, sekian dulu mengenai inverse dari fungsi komposisi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.